nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertemuan IDUKA, Industri Dunia Usaha dan Kerja, tentang akses ketenagakerjaan disabilitas, pimpinan daerah Aisyah Lahad, Selasa 3 Juli 2025. Untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan sama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu kita tercinta, Ibu Wakil Bupati Lahad, Ibu Widya Ningsih SHMM. Terima kasih Ibu sudah membersamai MH. Ya Allah. Terima kasih sudah membersamai kami di kegiatan ini Ibu. Ini kegiatan tidak besar, sentuhan kecil, tapi insya Allah output-nya luar biasa. Jadi saya bersyukur sekelas Ibu Bupati berkenan hadir di kegiatan kita. Tepuk tangan berkumpul. Kemudian Pak Ferry ini Bu pimpinan kami di inklusi, sehingga seluruh kegiatan inklusi melaporkan kepada beliau. Kemudian hadir juga hari ini dari Dinas Sosial Bapak Iman. Terima kasih banyak Pak Iman sudah hadir. Dan Ibu hadir bersama kita di sayap kiri ini para difabel kita. Kemudian di sebelah depan dan samping ini orang-orang keren yang saya boleh bilang. Ini si Miss Pak Ferry ya. Dari seluruh daftar yang Pak Dedi buat Pak Dedi keren. Yang datang cuma satu. PT hadir seluruh usaha yang seperti Ibu bilang undang kader. Undang kader. Tapi Pak Ferry mereka tidak hadir. Tahun kemarin pun diundang, mereka tidak hadir. Nah ini yang memang dilakukan bersama oleh warga Kabupaten Lahad. Inilah komitmen perusahaan itu ya. Dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang hari ini hadir, terima kasih atas hadirnya. Semoga yang hadir hari ini kita bisa sama-sama mencermati kegiatan kita hari ini. Kegiatan hari ini Ibu kami laporkan merupakan bagian dari kegiatan inklusi Asia, sebuah program kemitraan dengan pemerintah sekalian, yang salah satunya sasaran dari program kerja inklusi ini adalah para difabel. Dan salah satu dari kegiatan dari banyak kegiatan difabel ini adalah bagaimana teman-teman kita yang istimewa para difabel ini mendapatkan pekerjaan yang layak untuk mereka. Aisyah di dalam melaksanakan seluruh program kedifabel. Karena di program difabel ini banyak sekali Bu, ada HKSN-nya, ada pelatihan-pelatihan
yang lain untuk difabel. Dan yang terakhir yang kita kerjakan Bu Berta kemarin adalah pelatihan kesiapan kerja atau soft skill untuk anak-anak difabel selama 5 hari. Setelah anak-anak ini dilatih soft skillnya, hari ini kita pertemukan dengan IDUKA-nya, Industri Dunia Usaha dan Kerja. Nanti kita akan lakukan refreshment IDUKA, bahwa di dalam dunia usaha ini ada tugas kita, ya. Kita harus memikirkan hablu minallah dan hablu minannasya. Ada tugas kita, walaupun secara undang-undang memang ada aturannya, yaitu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 di pasal yang 53, itu setiap usaha yang ada di Republik Indonesia ini punya kewajiban untuk memperkerjakan, kalau yang BUMN, BUMD dan pemerintah itu 2% tenaga kerja difabel. Untuk yang sektor swasta itu punya kewajiban menjaga pembulian tenaga kerja itu ada. Dan itu yang menyebabkan katanya di tempat catering yang sering kan, tapi sejak ini bungkus sendok bisa dapat 200, itu dari tadi dapatnya 20. Yang perlu dimaklumi dari istri kerja bahwa teman-teman kita istimewa ini, anak-anak istimewa ini tentunya berbeda. Tidak bisa ada target yang sini Nates, ini Putri, sebenarnya siapa nak? Bella, ya. Ini Rumi semua, Rumi bicara, double difabel, ya. Jadi ini mereka punya kemampuan yang berbeda-beda semuanya. Si Nates ini sebenarnya walaupun Rumi dia mempunyai gestur yang enak, yang ramah. Ini kalau ditaruh front office atau office boy atau ini bisa. Di sebelahnya Putri sekarang kuliah itu. Jadi kita dia kuliah lagi karena frustasi dia. Frustasinya apa? Di tempat kerja itu tidak dihargai seperti itu. Sehingga dia kuliah lagi sehingga ada tambahan ya, untuk meningkatkan kapasitas. Apa yang bisa Putri? Putri bisa nail art, bisa make up, ya. Kemudian komputer pinter banget, walaupun dia Rumi. Dan secara penampilan pun, insya Allah bisa ditampilkan. Kemudian yang sebelahnya, nah ini lagi Tiko tadi, pengen menjahit, katanya pengen. Ini sebenarnya duduk lagi nak. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya berpikir kita bersama. Di dalam rezeki yang Allah titipkan kepada kita, kepada perusahaan kita, itu ada bagian untuk anak-anak istimewa ini. Dan yakinlah di surat An-Nahl 97 yang dibacakan oleh anak kita Siti tadi, man amila sholihan min dzakarin aw unsa fahuwa mu'min fala yuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu janji Allah. Ya, jadi ketika kita menyisihkan misalnya, aku kasih 1 orang kerja tempat kita, 2 orang kerja tempat kita, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, Bapak Ibu sekalian, insya Allah Allah akan membuka peluang-peluang lagi yang lebih besar untuk usaha Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya apa? Kata Allah, akan aku berikan kehidupan yang baik, yang lebih baik, kata Allah. Ketika kita mau melaksanakan ini. Dan di akhirnya tadi kata Allah lagi, maka akan aku berikan pahala yang lebih besar dari apa yang kalian kerjakan. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang tahun kemarin sudah membantu kami menerima anak-anak yang sudah kami didik untuk dikerjakan di tempat usaha masing-masing. Ada Syawal di sini tak? Syawal itu tak unjuk-unjuk dia. AOB katanya. Ayo ya. Jadi di luar sana banyak sekali anak-anak kita yang sebenarnya butuh sentuhan kasih kita. Orang tua yang panggil
menangis berkeluhan, dokter anakku hidup lagi, anakku hidup lagi. Tapi Bu, biasanya dia di rumah tidak ada kegiatan, main HP dari pagi hingga petang. Kami tidak perlu dokter. Hari ini anakku pakai baju putih, anakku terkejut. Pokoknya hanya rata-rata menangis mereka sama-sama. Ya Allah, ini kebahagiaan ini adalah peluang surga kita. Peluang surga kita. Di depan kita ada anak-anak yang betul uluran tangan itu. Saya yakin kita bersama semuanya pasti pengen masuk surga, dan ini adalah salah satu jalannya. Kalau Bapak Ibu nanti pas kami ada penyegaran untuk orang tua kan, nah pas penyegaran orang tua itu kalau Bapak Ibu datang akan mendengarkan bagaimana mereka bukan melulu mendapatkan titipan dari Allah yang seperti ini, tapi bagaimana mereka akan bercerita anaknya dikucilkan, anaknya dibully, anaknya tidak mendapatkan kesempatan sekolah, anaknya tidak mendapatkan kesempatan kerja. Dan Aisyah hadir di sini, Ibu Wakil Bupati, dengan segala keterbatasan yang Aisyah punya, ingin membantu pemerintah daerah dalam hal penyediaan aksesibilitas layanan kerja. Jadi saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh yang sudah hadir. Saya yakin yang hadir hari ini luar biasa ya. Siapa tahu nanti Pak Ferry pun mengajak salah satu dari anak difabel kita jadi biar atau jadi tukang tulis-tulis absen apa ya, apa gitu ya kan, hal yang sangat mungkin ya Bu, sangat mungkin yang bisa dikerjakan. Saya rasa ini, oh iya satu lagi Ibu, PR kita Pak Tumiska, kalau bisa tahun ini Pak Tumiska, mari kita bersama-sama menyiapkan pendirian unit layanan disabilitas di Dinas Ketenagakerjaan. Ibu, itu syarat nasional Ibu, harus ada ULD di Dinas Ketenagakerjaan. Ini dipantau oleh pusat Bu. Nah, untuk perhatian untuk para disabilitas itu akan dilihat dari ULD-nya. Kemudian nanti dari ULD ini akan timbul bursa tenaga kerja disabilitas yang akan dirangkum dari seluruh perusahaan. Nah, perusahaan akan membuka lowongan kerja secara umum seperti membuka lowongan kerja kepada orang-orang umum yang lainnya. Jadi ini harapan kami Ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian. Semoga hari ini kehadiran Ibu Wakil Bupati semakin menambah semangat kita bersama di sini, semakin menguatkan biruh Aisyah di dalam berjuang. Sekali lagi terima kasih, dan kami sampaikan mohon maaf lahir batin jika ada kekurangan di sana sini, dan terus semangat di dalam berfastabiqul khairat, menyebar kebaikan kemanapun arahnya, sehingga rahmat dan ridha Allah akan menyertai kita. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fathul qarib kabasiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ayat tausiah dan apa yang tidak lama ya, saya keluarkan saja. Ternyata di dalam Al-Quran memang kita di hadapan Allah itu sama. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu mengatakan apa kita minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kamu sekarang aku ciptakan itu dalam rangka membahas mengenai industri dunia usaha dan kerja atau IUK tentang akses ketenagakerjaan disabilitas atau difabel. Selamat Ibu Dr. Laila Khalid beserta suami, juga yang saya hormati ada kepala-kepala dinas yang hadir, ada kepala dinas Bapeda, kepala dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi atau Disnaker yang dalam hal ini diwakili karena beliau tadi sempat WA, beliau belum sempat hadir.
karena lagi sakit, ya Pak Tubiska. Ada juga Bapak Kepala Dinas Sosial, Bapak Hikmat selaku Kepala Dinas. Ada mungkin perwakilan perusahaan yang sempat hadir, sayangnya cuma satu perusahaan, cuma satu ya, perusahaan MIP. MIP ini dari pertambangan. Dan juga ada perwakilan perusahaan-perusahaan yang lain yang sempat hadir yang tergabung dalam dunia usaha dan dunia kerja atau yang kita sebut IUK. Pimpinan Hotel Cendrawasih atau yang mewakili rekan-rekan media, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh perwakilan dari pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Asia masalah tentang kerjaan. Memang ini menurut saya menjadi PR kita semua. Dan dalam hal ini saya yang pertama mengapresiasi atas gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah maupun Asia karena telah membantu dari pemerintah daerah, membantu masalah sosial maupun masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan atau anggaran, karena ini berhubungan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Karena hari ini memang dunia pertambangan dan yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja. Satu tambang ada 1000 tenaga kerja yang membutuhkan. Ada 300, ada 200, bermacam-macam tergantung dengan lebar iup tambang tersebut seluruh. Dengan kontraktor ada berapa kontraktor? Kalau yang besar PPA 1, untuk yang subkon yang lain ada Subkon di bawah PPA? Iya. Termasuk rek ya? Iya, trek. Jadi itulah Pak, satu MIP, MIP apa namanya? Ada kontraktor? Ownernya itu. Ownernya kan? Bukan kontraktor ya? Bukan. Nah, setelah Adaru itu ada perubahan kontraktor. Adaru itu merupakan salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Ada Kabupaten Lahat. Nah, bayangkan Kabupaten Lahat ini luar biasa. Bahkan satu perusahaan MIP dapat menampung 1000 karyawan dengan kontraktor yang ada di bawah tenaga kerja. Jadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu tentang undang-undang tenaga kerja mengatur secara umum hak-hak pekerjaan, hak yang didapat oleh pekerja yang ada di unit-unit usaha. Tetapi aturan spesifik itu diatur. Aturan spesifik itu diatur oleh produk hukum yang ada di daerah. Jadi daerah berhak untuk mengintervensi, berhak untuk menjabarkan lebih spesifik undang-undang dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini menjadi perhatian lebih untuk kami. Jangan sampai alam kita menjadi korban, SDM kita menjadi korban, tetapi tenaga kerjanya dari luar Kabupaten Lahat. Nah, ini jadi perhatian. Bahkan di Perda itu saya menginstruksikan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melibatkan 1% anak-anak yang berkebutuhan khusus, baik difabel maupun disabilitas. Itu wajib Pak, sudah ada dalam undang-undang yang telah dibacakan oleh Undang-Undang Nomor 8 2000, yang mana pemerintah yang bekerja dalam BUMD itu BUMD di hotel Bukit Seril, BUMD PDAM, BUMD, nah itu harus 2% Pak, menerima anak-anak difabel ataupun disabilitas. Tidak ada undang-undangnya, berarti kita harus di bawah payung hukum. Nah, sekarang payung hukumnya sudah ada, Undang-Undang Nomor 16 Nomor 8 Tahun 2016. Untuk pihak swasta yang dalam hal ini pertambangan, unit usaha yang lain, percetakan dan lain, 1% dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi ini sudah dilindungi undang, tidak mengimplementasikan dalam unit usaha. Ya, ini merupakan sedekah dalam bentuk menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Kalau saya nanti sudah
apa namanya Pak, pembangunan dinas dokter mungkin tadi mau jadi apa namanya ADT UB itu masalahnya tidak salah membantu orang. Nah, jadi itu bagian dari sekitar kita. Saya harap di sini dengan dibantu oleh Asia mengumpulkan unit usaha yang ada di sini, kita perhatian. Nanti akan ada produk hukum maupun apa namanya di bawah. Bapak Ibu ada yang berbahagia, saya minta juga kepada dinas tenaga kerja supaya dipercepat untuk menurunkan perda karena dikaji di Kabak Hukum. Perda produk ini satu-satunya produk hukum yang ada di Kabupaten Lahat bersama tenaga kerja. Nah, tinggal kalau membuat produk hukum ini dokter saya rasa mudah. Seluruh kabupaten bisa membuat. Nah, tinggal tantangan kita untuk mengimplementasikan, untuk sama-sama mengawasi perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lahat, unit usaha yang ada di Kabupaten Lahat taat atau tidak kepada produk hukum daerah. Jadi dalam pertemuan ini saya mengapresiasi betul, tidak perlu dipanggil lagi kepada pemerintah daerah, tapi sudah diinisiasi oleh Malaysia untuk mengumpulkan unit usaha. Kemarin saya bertemu Pak dengan HRD di pertambangan ya Pak, karena itu yang lebih banyak membutuhkan tenaga kerja. Alhamdulillah respon mereka baik, malah berbicara kapan akan diterapkan produk hukum, karena kami mau istilahnya tadi mau mengusir anak-anak disabilitas, anak difabel, dan kami selaku pemerintah daerah akan mensosialisasikan produk hukum kami kalau memang sudah disahkan di pemerintah daerah maupun DPR harus diterapkan, harus ditaati. Nah, seperti tambang-tambang yang menerima seribu karyawan, sering bisa persen ya perusahaan menggaji anak-anak disabilitas bisa dijadikan mungkin mereka nota atau yang lain-lain. Bahkan saya sampai dengan masyarakat coba dibuat BLK setiap usaha. Jadi anak-anak yang tamat sekolah ada unit usaha supaya menerapkan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Saya tekankan kepada perusahaan-perusahaan terutama yang saya panggilkan. Undang-undang tenaga kerja itu mengatur secara umum, aturan secara khusus diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, artinya pemerintah daerah dapat mengatur secara spesifik mengenai tenaga kerja, terutama yang ada di kabupaten. Tolong Pak Pedi juga supaya lebih percepat undang-undang tenaga kerja, perdagangan tenaga kerja dapat kita realisasikan kepada. Terima kasih pada dibuka juga Komisi Pemerintahan dan Kerja telah datang ini sebagai bentuk perhatian kita, sebagai bentuk koordinasi kita baik di Indonesia maupun di pemerintah daerah. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mengatur. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ikut dari yang kedua dari pengalaman saya untuk menerima dari sini kami juga kemarin mau menerima Pak, tapi cuma dua itu memang pas pertama baru belajar belum bisa apa-apa, cuman sudah belajar, sudah selesai dan itu kami tanya mau kerja enggak, mau, senang banget Bu, kami juga senang, iya, sampai kemarin, tapi udah bicara dengan bisa dan menyenangkan dan sudah kerja alhamdulillah sudah 1 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan di rumah 2 orang. Kami juga senang, dia juga senang, orang tuanya juga di rumah senang, anaknya sekali sudah ceria, sudah pokoknya sudah beda dari sebelumnya di rumah. Tapi kami ini sangat menyesal. Dan kami itu saya sesalkan sekali, saya senang dan itu kerjaan itu sudah memang sudah saya tentukan ya tidak bisa apa bisa yang baju cepat dan bisa bagus dan yang satu bisa jahit dan sudah produksi dia sudah bisa dijual. Sudah itu gara-garanya itu yang satunya
kita tidak punya suami, jadi ditarik pulang ke rumah. Karena apa? Sudah rumah, berarti yang satu akan berangkat dari rumah, tapi yang satunya ini tidak mau masih akan pulang ke rumah juga. Padahal sudah saya sediakan tempat di situ, kan sudah pegawai kami itu sudah akrab juga seperti itu. Dan mudah-mudahan keterampilan tidak kita, walaupun tidak bisa apa-apa, tapi tidak kami itu ya anak-anak itu bisa seperti ini. Dan itu anak itu jangan sampai kita itu memaksakan sedikit saja. Kalau itu pasti langsung ke ini. Alhamdulillah dari pegawai saya akan beliau senang, dia itu senang. Ini dari rumah sakit ibu dan anak Adelia Rahmi Ahmad di Simpang Poin kami telah diberi tenaga kerja oleh program iklan pimpinan daerah Asia dan kerjasama dengan SDLB Ahmad. Pertama, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pimpinan Muhammadiyah, khususnya pimpinan daerah Asia dan SDLB Ahmad. Kami tahun lalu dengan hasil program iklan ini, kami diberi satu orang tenaga kerja yang bernama MRSP, umur 27 tahun, hobi bersih-bersih, alamat Desa Tanjung Ayan. Saudara Muhammad Rizki ini telah kami kerjakan di rumah sakit kami mulai 1 November 2024 dengan gaji pokok 1 juta ditambah uang makan Rp550.000 dan nanti ditambah bersama pelayanan. Alhamdulillah pada saat ini Rizki tersebut masih aktif di rumah sakit kami dengan jam kerja jam 8 sampai jam 2 siang. Tugas pokoknya di rumah sakit kami ini ada 2, yaitu 1 membersihkan kamar mandi dan WC, yang kedua memilah sampah medik dan sampah organik. Nah, di dalam menghadapi tenaga kerja yang disabilitas ini, kami mendapatkan suka dan duka dalam membina pelaksanaan pekerjaan mereka. Di sini kadang-kadang merasa unik dan kadang-kadang lucu dan kadang-kadang menyenangkan. Nah, yang pertama kita harus sabar dan selalu memberikan pujian. Karena kalau kita tidak memberikan pujian, dia akan perasaan ngambek. Yang kedua, jangan percaya, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Karena di sini mereka kalau dia tetapkan jam 8 dia masuk, jam 2 dia selesai. Kalau sudah jam 2 dia lihat jam, maaf jam saya berhenti. Tuh. Yang ketiga, janji harus ditepati. Nah, kalau kami untuk di sini karena dia bersihannya bagus, pemilihan sampahnya bagus, kami kasih reward. Rizki kalau nanti kerjanya beres akan diberi baju. Nah, itu namanya kita manusia kadang-kadang lama dia WA, Pak mana janji untuk beri baju saya, hari ini sudah gajian. Nah itu jadi janji harus ditepati pada mereka ini. Nah, kalau kita tidak semangat bekerja, kita kasih spirit, ya. Si Rizki, kamu harus semangat. Kalau kamu tidak semangat, ada ibu pembantu, ibu pimpinan, ada guru pokoknya ibu Elsa. Nanti saya
bangunan dari desa, pembangunan dari desa dari pemerintah. Jadi yang lain. Karena dia ini laki-laki muda 27 tahun, kita punya lagi. Kalau tidak ada cewek-cewek yang nanti itu, jadi pemerintah itu, ya. Jadi memang untuk mempekerjakan komunitas ini penuh dengan kesabaran dan unik. Nah, demikianlah kiranya program pendidikan dan latihan disabilitas. Ibunya yang melaksanakan program ini bukan hanya dua, masih banyak yang cuma kita tampilkan dulu saja. Bapak Ibu kondisi mereka. Jadi yang disampaikan tadi itu sebagai bayangan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu tidak sulit, hanya kita perlu ada sentuhan khusus. Dan yang jelas tentang proses itu, karena ada orang yang ibu-ibu ini punya sekarang kurang, kadang mental dan sudah sangatnya istri. Jika ibu yang disampaikan Pak Firman tadi, dia harus mampu. Mereka sangat paham selama di dunia pendidikan. Mereka sangat punya hubungan. Jika orang ibu sangat khawatir, saya yakin ini akan masalah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pinter ya. Umur Putri berapa umur Putri? 22 tahun. Sudah berkeluarga? Belum. Boleh kalau yang mau ngambil mantu. Ya ini lagi kuliah. Ya. Semangat ya Putri ya. Sekarang berarti nggak bekerja lagi? Mau kerja lagi ya? Mau kerja? Berapa gaji di sini sebabel kemarin? Gaji. Uang. Gaji dimaksud saya Berapa? Oh iya. 1 juta, 2 juta ya. Tapi bapak-bapak kita khawatir, tapi nanti itu juga nanti teman-teman di Babel kita. Terima kasih Putri, terima kasih Ibu Putri. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ya alamat sekarang 30 tahun. Pernah bekerja? Dulu pernah kerja jualan warung, Oh di warung. kue di warung. Kue di warung. Memang sebelumnya untuk tahun lalu Bella ini belum ikut pelatihan. Bukan, tunarungu wicara. Ya, tapi untuk tahun ini kemarin udah ikut pelatihan soft skill sama Asia. Beliau PLK-nya masak bisa. Oh kemarin PLK-nya menjahit. Tapi kemarin juga cerita pengen masak juga, dan nanti dilihat bagaimana. Oh masaknya bisa sedikit, tapi lebih ke jahit. Awal Ayu Fitra. Rumahnya di depan Pak Budi di
24 tahun. 4 tahun. Pernah kerja di mana? Kemarin kerjanya di TY Picture waktu makan fotografer ya. Oh, bisa foto berarti. Ya, hobi motor. Hobi motor. Ini bisa driver juga, bawa mobil, ya. Bintang, bintang foto. Sekarang nggak lagi kerja di TI. Sekarang kerja di mana? Kenapa nggak kerja Hah? lagi? Kenapa? The Bluetooth device is ready to pair. Jadi kemarin itu kendalanya dengan bahasa kamera lagi seperti itu karena operasional kamera itu kan pakai bahasa asing juga. Syawal ini tunagrahita sebenarnya lebih ke tunagrahita, jadi memang kemampuan mengingat, kemampuan bahasanya sangat kurang. Berapa gaji kemarin? Berapa gaji? TI berapa TJB? Berapa? 200.000 sebulan. Sebulan atau per proyek? Atau per bulan? Kayaknya Ibu Aisyah, kami keliling alat ngecek dulu ya, gaji 1 juta nanti. Mau? Nanti rebutan nih kalau ya. Nah, oke, nanti bisa masuk kalau udah selesai proses. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama di PNM Selawe, PNM 2. Ya, umur 23 tahun. 3 tahun. 3 tahun sudah pernah bekerja, guys. Pernah kerja. Oh ya, pernah kerja juga di PT Moto. Oh, di PT apa? Oh, maunya kerja di PT. Nggak sebelumnya pernah kerja nggak sebelumnya? Pernah kerja, cuma pernah ikut magang tadi di television. Iya. Kalau ada nanti pekerjaan pengen bekerja. Enggak, saya nggak bisa bekerja. PT itu bagian apa? Nah, jadi dipengennya di PT tambang katanya, tapi bagian nyetik-nyetik komputer bisa mau, Admin. bisa tapi nasi dasar. Nah, Pak MIT. Ini sampaian nggak? Jadi nanti ini pinter kalau kan biasanya terkendala bahasa isyarat biasanya Bu, tapi nandes ini kalau kita ketik di HP, nulis, baca bisa untuk kata-kata sederhana. Terus juga kalau bekerja dicontohin aja udah bisa niru kan, bisa anaknya. Nandes ini difabel plus yatim, putri difabel plus yatim. Mereka punya kemampuan ya, secara postur tubuh juga lumayan. Kemudian Andes ini punya kemampuan yang rumit banyak sekali. Yang hari ini tidak kami hadirkan. Stok rumit kita banyak. Jadi kalau lagi main di rumah saya, rumit semua saya bingung. Saya nggak bisa ngomong. Rumit semua. Iya, pakai bahasa isyarat. Bahasa penulisan Bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat itu ngetek tulisannya pakai HP-nya. Jadi kalau kita ngomong sama dia, Andes, kamu mau beli apa? Tulis saja, ketik, kasihkan dia. Nanti dia cara ngetik juga seperti itu. nggak usah di PT lah, nanti di dinas saja kita surat langsung ya. Nanti seperti yang diterima Pak Budi itu Rui dua-duanya, ya kan? Tunarungu, tunawicara semuanya, dua-duanya. Ya, tapi bisa nanti lama-lama dengan bahasa Arab namanya bahasa isyarat ibu. Maka ngomong begini, mau apa sudah dekat kenal bisa kita dengan bahasa isyarat ibu pakai HP komunikasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian,
Kalau nanti Bapak Ibu akan disodori formulir ya, tapi masalah kita ya, jangan pulang dulu. Ada formulir kesediaan menerima. Nah di situ nanti kami akan magangkan dulu anak-anak 1 bulan di tempat Bapak Ibu untuk dilihat ya, dimagangkan dulu, biaya magang dari kami. Tapi kalau Bapak Ibu mau menambahi, alhamdulillah. Nah itu kami titip magang dulu, nanti sesudahnya jika Bapak Ibu berkenan mengambil Daerah Aisyah yang sudah memberi akses kami di Pabel ini untuk menata hidup yang lebih baik ke depannya, dan juga untuk pemerintahan daerah yang dinas-dinas terkait juga terima kasih sudah sangat mendukung dari program pimpinan daerah Aisyah ini, dan juga untuk perwakilan-perwakilan pengusaha yang ada di Kabupaten Lahat ini. Di sini Bu, kami ini sebenarnya cukup banyak keluhan dari di Pabel Kabupaten Lahat ini. Yang pertama itu yang pastinya keterbatasan akses untuk maju lebih baik lagi, maju yang setara dengan yang lebih normal. Tapi dengan adanya, alhamdulillah, adanya pimpinan daerah Aisyah ini, kami cukup bahagia, cukup senang. Tapi kedepannya kami mohon ada bimbingan yang lebih lanjutan, baik itu dari pimpinan daerah Aisyah maupun dari pemerintahan daerah. PR kita ke depan. Tadi saya juga mengapresiasi Pak Budi ya telah berkontribusi untuk memberikan akses pekerjaan kepada anak-anak di Pabel, dan ke depan dokter kami akan menjadikan ini sebagai program juga untuk terobosan pemerintah Lahat supaya memperhatikan akses ketenaga kerjaan kaum karena ini sudah ada aturan, jadi sudah ada payung hukum. Jadi ke depan tugas pemerintah untuk membuat program tadi. Karena agak ngeri Bapak Ibu mempergunakan uang negara ini, uang rakyat ini kalau tidak ada payung dan alas hukum. Nah tadi sudah disebutkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas, akses tenaga kerja disabilitas. Jadi itu yang akan pakai nanti supaya dapat kami kembangkan. Jadi untuk jadi perhatian PT MIP, bukan PT MIP saja, tolong sampaikan Mbak sebagai apa Mbak MIP? CSR, sampaikan kepada CSR, siapa CSR-nya Bapak siapa? Pak Idam, sampaikan sama Pak Idam, sampaikan kepada atasan supaya menjadi PR, akan rugi lah terima mereka. Malah nanti lihatlah produksi PT MIP semakin besar nanti kalau memperhatikan kaum disabilitas ini. Begitupun Balia Kabupaten Lahat, semoga Muhammadiyah Aisyah dapat bekerja sama terus, dapat bersinergi dengan pemerintah dan dapat menjadikan Kabupaten Lahat ini peduli disabilitas dan difabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan lagi untuk Ibu Widya. Kita tunggu sasinya. Bu, ada satu lagi Bu ini. Pimpinan daerah Aisyah dijanjikan oleh pemerintah daerah kabupaten membangunkan daycare dan shelter difabel Bu. Nah, belum dimulai Bu, baru nanya-nanya. Ya, yang kami tunggu shelter difabelnya, karena shelter difabel ini sudah sangat urgent dipakai, karena itu bisa menyiapkan ruangan mereka untuk bertemu, berkumpul, dan ada ruangan untuk rumah produksinya, sehingga mereka yang home industry ruangan yang tidak perlu menyewa tempat kita sediakan di shelter difabel itu. Ya, di shelter difabelnya Bu, yang di lantai 2-nya. Ya jadi sudah masuk, tinggal tender lagi. Tinggal kita lihat dulu mau tidak kontraktor atau siapa yang mau mengerjakan itu, kan tendernya bebas lah. Jadi kita tunggu, tapi itu sudah masuk daftar usulan, tinggal kita tenderkan tahun ini dikerjakan.
Pertanyaan dari bapak-bapak ibu-ibu. Itu berapa miliar itu pemberian Pak? 2 miliar ya? 2 miliar. Dihibahkan pemerintah sebagai bentuk untuk mendukung program dari Asia ini, yaitu daycare. Dengan kita tunggu ke depan pembangunan. Insya Allah tahun ini selesai kalau memang dikerjakan dalam bulan ini perayaan. Amin, amin. Itu Pak Hasan itu teman-teman difabel yang tidak tertampung di usaha, kita akan hubungan disebut shelter difabel. Jadi daycare lansia plus shelter difabel. Yang itu kedepannya mudah-mudahan ya Allah itu mimpi besar bersama menjadi manfaat untuk teman-teman. Kita berdoa bersama, bangunannya bagus, ya hadiah dari Pak Bupati ini, Ibu Wakil Bupati ini, bangunannya bagus, bisa kita gunakan. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu, acara belum berakhir, tapi Ibu Wahbu masih banyak kegiatan yang dikorbankan. Jadi kita ambil sesi foto bersama dulu supaya fotonya bisa bersama Ibu Wahbu. Posisinya? Mungkin nanti ada sesi. Perusahaan 1% swasta. Tinggal kami buat SKP. Ya. Apa lihat tolong disalurkan ke Disnaker apa yang menjadi satu. Selesai. Kita selesai. Jadi kalau aku mikirnya bukan sekedar gitu apa ya, tapi itu Iya. Betul, yang itu. Kalau ada yang lebih Pak Periat ya Pak. Kalau lebih, tapi belum di rumah dinas aku kan, di rumah dinas aku ada. misalnya Iya ya. Terima kasih Pak Periat. Semoga bisa semakin lancar, semakin besar. Mbak, ini SLB. Kamu kemana ke SLB? Jadi nanti Bu waktu magang SLB provinsi kan? ya, Jadi Pagaragung kan? pas magang satu anak itu sudah guru ini dampingi 3 anak. Jadi mereka akan memantau perkembangan anak-anak ini, masalahnya apa di tempat pekerjaannya, ini apa, ada gangguan enggak, ini komunikasi dan sebagainya, beliau-beliau yang Tapi harapan saya Mbak, supaya ini pertama pasti Ibu dokter yang akan mendampingi selalu. Harapan ke depan supaya pemerintah daerah dibawa ke tiap dinas, satu dinas dua, alhamdulillah dibantu dengan pendampingan Mbak. Mungkin kan untuk menyesuaikan mereka tidak tahu kendala anak ini apa, apakah tuna grahita atau tuna hirui kan, ini Mbak yang bisa mendampingi dan menjelaskan. Insya Allah lah komitmen kami itu Mbak, dan menjadi PR kami. alhamdulillah. Pak ya, Pak Disnaker ya, Bapeda ya. Bapeda. Pak ya, tolong dibantu Pak. Tidak usah secara formal. Kalau secara formal saya yakin akan bersaing dengan orang normal. Tetapi lebih kebijaksanaan kita untuk mengurangi ini. Nah, pusat tuh ada aturan kolam renangnya tuh. Kemarin ya, ini jadi apa ya? Jadi warna hijau. Jadi kita ya. Mbak ya, disampaikan. dokter membanggakan ibu, bisa hari raya keluarga, ekonomi keluarga itu paling penting. Ini saya ini kan ini yang PDP ini sangat tahu lembaga beasiswa yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Karena saingannya banyak pasti kan. Pak, terima kasih Pak. Insya Allah nanti jadi acara kami ke depan Pak. Memang sudah saya tegaskan waktu mengenai RD itu jangan lupa 100% disabilitas untuk perusahaan itu. Kalau nanti berjalan apa tapi proses itu dibuat tidak bisa Pak, harus melibatkan undang-undang yang ada di dalam. Yang mana? Yang sekolah yang dari Ya, itu kalau
kami pemerintah daerah, ya kami harus bekerja sama dengan perusahaan, terutama yang kami. Kalau besok di dinas tadi ditaruh anak-anak itu bantu dia atau ngomong 50-70 ini anak-anak yang anak mampu didik dan mampu latih, ini anak-anak yang berada di sekolah luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau anak yang sudah tunagrata berat dan sangat berat atau mampu rawat ini biasanya ada di panti-panti yang khusus untuk anak-anak yang menangani anak-anak tunagrata rawat dan mampu latih ini. Mereka belajar di sekolah, belajarnya tentang akademisnya ada, kayak matematika, bahasa Indonesia ada. Tapi kalau kami di SLB sendiri lebih ke bina diri atau kemampuan merawat dirinya bagaimana? Jadi hari ini saya mendatangi undangan dari Aisyah dan juga Muhammadiyah. Tentunya Aisyah ini sudah banyak sekali membantu pemerintah dalam hal mapping dan mengimplementasikan program-program yang berhubungan dengan sosial kemanusiaan. Jadi saya mengapresiasi Aisyah, Muhammadiyah beserta jajaran karena telah membantu kami pemerintah untuk memotivasi lagi program-program unggulan dari pemerintah dan juga Aisyah. Insya Allah dengan adanya pertemuan Aisyah ini menambah berkah kita, menjadi PR pemerintah daerah untuk lebih akses penuh kepada kaum disabilitas, anak-anak difabel lebih diperhatikan lagi. Nah, tadi sudah ada dijabarkan undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang difabel dan disabilitas. Itu BUMD punya kewajiban sebesar 2% dari total mungkin karyawan atau pegawai, dan swasta diwajibkan 1% dari total pegawai. Dan ini menjadi motivasi kami untuk daerah supaya dapat mempekerjakan anak-anak difabel ini, mungkin ditaruh kepada fasilitas-fasilitas dinas-dinas yang lain. Kalau ada 36 dinas, satu dinas itu ada 2 orang ibu dokter, bayangkan berarti sudah 72 anak difabel dan disabilitas. Tentunya dengan kemampuan masing-masing bisa kita bimbing. Ini cocoknya atau mungkin bisa memilah surat, bisa mengetik dan lain-lain disesuaikan dengan kemampuan. Nah, saya terima kasih. Khusus untuk anak-anak difabel ini Bu, dari Ibu waktu. Ya, pesan saya semangat, terus semangat. Insya Allah dengan adanya gerakan dari Aisyah, Muhammadiyah, kami jadi termotivasi pemerintah daerah supaya mengeluarkan produk hukum. Kemarin juga saya sempat bertemu dengan perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lahat, bahwa selain orang-orang yang memang normal untuk dipekerjakan, ada orang-orang yang berkebutuhan khusus yang perlu kita perhatikan. 1% perusahaan swasta harus mempekerjakan anak-anak disabilitas maupun difabel. Jadi pesan saya semangat, dan untuk karyawan atau perusahaan swasta, negeri, BUMD, terutama kita pemerintah, jangan lupakan anak-anak berkebutuhan khusus untuk dipekerjakan di Kabupaten Lahat.